Masa sekolah memang penuh dengan masa-masa persaingan dan percintaan. Bagi orang yang ada di urutan 26, cinta-cintaan anak muda hanyalah omong kosong. Baru Kak sadar setelah belajar selama 10 jam per hari, merasa Kak hidup itu tidak adil. Mereka yang awalnya memang sudah terlahir dengan otak pintar, bahkan jago olahraga, cantik, tampan, kaya lagi. Dan ini kenyataan yang menyedihkan, yang tidak akan terpisah bagi orang yang terlahir dari keluarga yang biasa saja. Dan inilah saya, tempat paling bawah dari sebuah piramida. Karena Hanin sudah datang, bagaimana kalau mulai mungkin? 28. Iya, saya 27. Ya, saya udah 9. Wow, saya 26. Woi. Deh, saya 30. Jangan mi kecewa, itu yang bisa kita dapat, bro. Iya, setidaknya sudah makin berusaha dengan baik. Tidak perlu dipikirkan guys, bagaimana kalau kita latihan? Akhirnya tenang. Weh, ributnya toh jengka. Maka tuh ambil tindakan kau dulu. Jangan kau diam. Astaga, speaker mahalnya sekolah tak. Ih, bagaimana mi nih? Nanti nama mereka guru BK. Weh semuanya, ayo mi deh. Ributmu semua, darahkah kerjaanmu yang lain? Santai mau kena, pelintir itu hidungmu. Perbaiki kalau bicara kok dasar ndak berpendidikan. Maksudmu? Kenapa saya mau gitu semua? Jangan terlalu serius belajar. Sekan dato kepalamu supaya amnesia. Oh, slow guys. Kita harus tetap tenang dalam peperangan. Kita yang cabut listriknya. Kenapa? Supaya pergi semua kita belajar. Kenapa? Kau bilang kenapa? Ndak berhak kita pakai listrik. Kau kira ini zaman penjajahan? Ndak pintar jiki memang, tapi kenapa ndak bisa nikmati semua fasilitas sekolah? Hah? Itu hukum alam, yang menang yang berkuasa. Oke, urutannya kami memang yang terendah di kelas. Puas. Sarah juga balik kalau bodoh kok. Bukan berarti kita ini bodoh, kalian malah mau berbuat seenaknya. Mau jiki juga pakai listrik, berbagi dengan kalian, dan itu ndak bisa. Untuk apa kami berbagi dengan kalian? Ngerti saya kok sedikit. Kalian semua dari lahir, bahkan dalam kandungan, sudah dapat nih fasilitas yang menjengkelkan. Sementara kami, Apa maksudmu menjengkelkan? Baik-baik bicara nah. Orang-orang malas kayak kalian mini, yang ndak bakalan bisa jadi pemenang. Hei, sudah ya udah. Ndak bakalan bisa kau menang lawan pemenang. ai cari perkara kok memang. Hei kalian semua, apa yang kalian lakukan? Segera duduk di tempat duduknya kalian sekarang. 3, 2, 1. Atau Bapak kurangi poin sikapnya kalian. Hei Hanin, astaga Hanin, seperti sekolah ini. Berani-beraninya
kalian semua secatat di poin sikapnya kalian. Tapi Pak, Tidak ada tapi-tapi. Aduh, perih sekali anda. Be, begini kok gara-gara peringkat 9 sih. Iyo, kecewa sekali orang tua aku dapat kak peringkat 9. Gitu Midi, kenapa itu setiap orang tua mau anaknya jadi dokter? Padahal kan dokter itu bukannya profesi paling bergengsi di dunia yang setiap anak harus jadi dokter. Setiap anak kan juga punya bakatnya masing-masing. Lihat ke saya, ranking 10 besar. Tapi kan cita-cita aku jadi atlet renang. Bah, memang begitu bro. Tapi setiap orang tua pasti mau anaknya jadi sukses. Tapi kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu Mi harus kak terus ranking 1 ini supaya bisa masuk jalur undangan di fakultas kedokteran. Tapi sayangnya dari semester 1 banyak sekali main kok. Jadi lihat soal nilai kok gara-gara banyak main kok. Jadi kecewa juga Mi orang tua ke saya. Kasih. Big Boss, apakah masih ada lagi pesanan yang belum tersedia? Untuk sementara aman, Komandan. Silahkan kembali ke tempat. Siap, Bos. Hanin, Ibu perhatikan sejak tadi sore wajah anak Ibu sepertinya kurang ceria. Kenapa, Bu? Seperti biasa aja. Bohong lagi. Ada masalah tak Kak, di sekolah, Nak? Bu, peringkat 4, Kak, tapi dari belakang. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah, Bu? Maksudku saya apa di kaget ki atau ala-ala drama? Shock ki begitu ya? Aish, Ibu tuh enggak serunya. Kenapa Ibu harus shock? Ini nak doakan ke ibunya lagi yang tidak-tidak. Ingat, perkataan itu doa. Astagfirullah, Bu, enggak saya doakan ki. Justru Ibu bahagia karena masih ada 3 yang kamu kalahkan di bawah. Kukira saya mungkin marah-marahi, Kak. Kenapa Bede harus marah? Enggak, Ji, siapa tau malu ki karena bodoh, Kak. Hanin, mau peringkat 100, 1000, 10.000 sekalipun Ibu tidak peduli. Selama kamu masih menjadi anak yang baik. Bagi Ibu, nilai itu bergantung dari kemampuanmu. Kan tidak pernah Ji Ibu paksakan kok. Yang penting kamu belajar dengan nyaman di sekolah. Urutan ke-26 juga itu tidak apa-apa. Ibu juga perhatikan kelebihanmu ada di non-akademik, bukan di akademik. Ibu. Bu, jadi enggak apa-apa aja kalau enggak belajar. Tidak begitu juga kali. Masih seperti biasanya, Nak. Siap, Bos. Makan, Bu. Oi, pelan-pelan mau ku makan, nanti kata Sako kok. Nah, sekarang masakannya mama. Asli Mia mantap serentang. Nggak dikasih makan kok lagi kah di rumahmu? Sudah aja iya tadi makan di rumah. Tapi begitu Min, enak masakannya pembantuku. Atau bagaimana kalau mamamu yang kerja di rumahku? Nanti kau suruh mamaku bayar ki mahal. Ish, berbaik kalau bicara kok. Ih, santai mau kau bercanda aja. BTW, sudah mau kau tugas bahasa Indonesia? Sudah mau kau latihan? Pasti belum pokok tau. Sudah mak buat puisi, sudah mak lagi ya baca puisi. Mau kau dengar ki? Bah, percaya aja, jangan mau kau baca puisi di depanku. Nanti hilang ki selera makanku. Ini saya di depanku mau kau susah masuk di tenggorokanku. Nggak, pokoknya harus kau dengarkan. Warung makan Ibu Siti oleh Hanin. Makanan ayam goreng 17.000, nasi putih 5.000, nasi goreng 15.000, mie goreng Jawa 15.000. Selamat menikmati.
Begini aja Pale kalau bertamu ke di sini. Tidak adanya bapaknya. Miskin jika kita memang di sini. Mengaku Moko, pasti kau tahu pelakunya. Begini memang Dik, kalau orang udah pintar, caranya juga berpikir tidak bagus. Masa anak kayak kita yang senangnya belajar mau buang-buang waktu untuk hal seperti itu? Mengaku Moko dan ayo berdamai. Damai, berdamai. Dari awal saya bilang, hidup ini kejam, tidak adil. Jadi terima kau saja. Ish. Adin! Pasti kau yang lapor ke ruang TK kalau saya curi soal toh, dan aku sesak kau. Rian, lepas Ki. Jangan berantem sama cewek. Tidak aku lepas Ki kalau mengaku Ki. Ngaku kok. Rian, berhenti kok. Weh, berhenti kok. Kenapa Jok? Kenapa Kirian Jen? Maksudku apa salahku begitu? Ada yang melapor di wali kelas kalau ada yang ambil soal ujian mid semester sama mata pelajaran, bocor ki soal. Baru Rian dipanggil sama wali kelas karena ada yang bilang masih di sekolah ki kemarin sampai maghrib. Weh, apa kau bikin di sekolah sore-sore? Oh iya, kamu masih di sekolah kok jam begini? Habis kalah attendance tuh. Kenapa pada ngintip-ngintip kau di orang guru? Awas kau dah, aku lapor kau besok guru. Jangan kau sembarang. Oi, kenapa kok? Enggak Ji. Tobat betul ibu lihat kelakuan anak zaman sekarang. Gampang sekali berkelahi. Tidak sakit itu kau rasa? Sakit lah Bu. Terus kenapa kalian berkelahi kalau tahu sakit? Dia duluan Ibu. Besok panggil orang tua kalian. Tapi Bu, deh Bu, orang tua aku mau dipanggil, jangan orang tuanya Rian. Tidak ada alasan. Kembali sekarang ke kelasmu, jam pelajaran nih. Angga, Rian. Iya Bu. Pergi kau dulu ke UKS, obati dulu kamu sebelum ke kelas. Emang tidak jadi panggil orang tua. Kau itu dua orang sahabat tapi aku hantam juga. Ya, sorry bro, hilaf kak tadi. Iya, terlalu masalah kak juga tadi. Jadi sampai ku anu juga Hanin tarik ku bentaki. Jadi gara-gara aku hantam ini hilang persahabatan tak? Santai lah, masa gara-gara begini Ji, hancur persahabatan tak? Iya, yang penting sedikit maaf dek. Yoi. Tapi mana itu nanti kalau dipanggil orang tua tak? Pasti nanti dimarah aku lagi. Tenang, kan ada juga dua orang toh. Obati kak misalnya kalau kena kak pelampiasannya orang tua aku. Iya, ada juga berdua selalu obati lo kanu. Iya, nanti kau dulu diobati tuh. Nanti kalau jadi mau ke dokter kau lagi obati Ki. Tenang mau kok. Paling nanti sakit hati juga. Ayo balik ke kelas deh. Kalian semua dengarkan baik-baik. Untuk informasi yang telah tersebar di sekolah ini, terutama video yang telah dikirim oleh Tommy, Ibu tidak ingin berita tersebut tersebar di sekolah lain. Ibu tidak ingin ada orang-orang yang memanfaatkan video tersebut untuk merusak nama baik sekolah. Kalian paham? Paham. Jenny, ikut Ibu ke ruangan. Sekarang. Toh, ku bilang ja, pasti Jan yang ambil bukan Rian. Karena dia itu di kelas ini mau sekali dilihat hebat.
Dasar, kalau mau juara, setidaknya main curang, pakai curi soal lagi. Kepintar gara-gara hasil curian ji pale. Ingat nah, salah satu bentuk korupsi itu mencuri soal dan menyontek. Kagum ku Tommy po yang lihat ki. Menyesal ku jadi satu kelompok belajar dengan dia. Dasar kalau ndak ada teman langsung digibai. Gibah saja terus. Jangan mau kau bela Kika sama juga temanmu. Kau itu so suci sekali. Kau tahu apa kesalahanmu, nak? Iya pak, saya mencuri soal mid semester. Selain itu, kau melaporkan Rian kepada Bapak tanpa bukti. Dan Bapak malah percaya dengan laporan itu. Minta maaf kak pak, karena terlalu takut kak kalau Rian duluan yang lapor kak. Bapak tidak main terulang lagi. Kabar ini sudah sampai di telinga kepala sekolah. Dan terpaksa kau harus mendapatkan sanksi yang cukup berat. Orang yang selama ini guys merasa sok pintar, akhirnya ngepel lantai. Pintar kalau cari soal. Kasian ku kawe, ku dengar-dengar dan diperhatikan jago juga sama macam karena sibuk. Iya tahu, sebagai kerja. Minum. Aduh. Mohon maaf, lompat sendiri kena air dari tanganmu kok, baru kamu minum lagi. Apa kadirian? Kasih kembali kita air dari mukamu. Ku daripada ku bilang pencuri karena kau pakai cuci muka. Jadi Masih nabuli kok kak anak-anak. Iya Han. Abaikan Mijen. Pasti masalah seperti itu akan berlalu Ji. Sebenarnya ndak masalah jika kalau mereka tuduh kak pencuri. Cuma ndak suka kak kalau mereka bobo orang tuaku. Seburuk itu kak orang tuaku di mata mereka. Begitu Ji memang Jen. Satu kesalahannya orang akan disangkut pautkan dengan kesalahan yang lain yang saling berkaitan. Apapun yang terjadi harus kau kuat. Minta maaf jadi pak. Oke, jadi. Berhenti kau jadi laki-laki kalau begitu kalian deh. Iya. Minta maaf kan Jen, sudah saya sebar videomu. Terlalu emosi kak beda kemarin lihat sahabatku berkelahi. Baru lama sahabatan tuh. Itu yang saya juga ungkapkan sama Angga dan Rian agar tidak berkelahi lagi. Thanks Najen. Kape lagi? Oh iya, Hein, minta maaf kak karena saya gertak kok kemarin. Hah? Oh yang kemarin itu. Santai Mokola, walaupun sedikit sakit hati kak ke kau. Iya, maaf. Minta maaf kak juga Rian sama kau Hanin. Sebenarnya saya yang lapor kok ke guru BK. Iya, enggak apa-apa. Jen, masih diterima juga di kelompok belajar tanah. Datang muka saja kalau mau, oke? Oke. Aduh, pelan-pelan saya kok ini sudah sakit kok kasih tambah sakit lagi. Sadis nah. Kakau iya kalau dipukul kau itu melawan kok. Enggak mungkin Tommy saya lawan, paceku itu. Mungkin saja dia mau kasihkan kak pelajaran dengan cara begini. Dia tak beda ini bro, berlebihan sekali. Ya mau bagaimana lagi, saya juga berharap juga paceku baik sama saya. Paling tidak enggak napukul mak, tapi ya positive thinking mami. Mungkin dia mau kasih gini supaya enggak nakal kak. Kau jepalena bro, saya kak begini karena kau anggapku seperti saudaraku. You are my brother and I will care for you. Aduh, sikat dulu itu gigi. Enggak tahan sekali kak dengar kayak jijik. Itu nih kau berdua pakai acara berkelahi kemarin. Baru apa Ji? Salah paham gitu. Baru orang tua aja dapat semua gara-gara kau jadi orang. Iyo ini juga Angga, sok sekali bela Hanin. Kau suka Hanin kah? Aduh. Sudah be. Ayo turun makan. Enggak. Kentara sekali saltingmu. Kau kira baru ke dalam percintaan kah? Baru apa kau enggak? Iya. Rian, Tommy, mau kau turun makan atau kau kasih kucing ini makananmu? Tunggu. Ayo be. Si pencuri tidak bisa melihat ada percikan minyak di lantai ya? Dari kodok. Maklum dia hanya bisa melihat lembaran soal dalam kegelapan.
Cindy, pasti kau tuh yang kerjai Jenny. Nggak ada kah kerjaanmu yang lain? Kalau iya kenapa? Dari dulu memang ku cari kesalahannya nih orang, terlalu angkuh sama dirinya. Kau juga mau berteman dengan dia, pura-pura gitu. Setidaknya saya nggak kumanfaatkan kelemahannya orang lain untuk kasih puas diriku, untuk balas dendam. Sudah Mihan, orang waras mengalah. Weh, Cindy. Apa? Ada info pentingku. Apa itu? Masuk ke rumah sakit mamanya Jenny, stroke. Masa? Iyo. Gimana mau saya dapat kabar? Kemarin kan ku antar kaciku ke terapi. Terus kulihat Ki Jenny sama mamanya. Serius kok? Info yang sangat berbeda. Guys, ada pengumumanku. Ini info terupdate. Orang tua dari teman kita ada yang masuk rumah sakit. Cindy, Dan yang ku dengar-dengar gara-gara kasus kemarin kena stroke. diam kok Cindy. Gak ada yang penasaran siapa orangnya? Iya weh, siapa? Iya, siapa? Orangnya adalah ibunya Jenny. Jenny. Weh, keterlaluan ke hoaxmu. Jadi aku pikir keren mau gini. Libur juga dari Pak Jain lah. Apa maksudmu weh? Pikir pintar juga di kelas tak. Masa biar begini ndak paham? Maksudnya tolo Joko, terlalu iri kok sama orang. Mikir kok sedikit. Nggak malu Joko makan di pinggir jalan seperti ini? Enggak lah. Kamu manusia biasa aja juga. Sering maju di sini. Kukira saya anak pejabat tidak makan di pinggir jalan. Dadah mama cepat. Bunyi lagi perutmu nanti. Baik Joko juga Pak Ade. Kukira saya ranking terus sih kau pikir dengan gengmu. Peka Joko juga Pak Ade terhadap lingkungan. Enggak selamanya itu apa yang orang lihat benar. Contoh kayak saya. Di depanmu cuek. Dah, tapi hatiku selalu memperhatikanmu. Gombal misalnya. Lanjut apa makan? By the way, makasih nak Angga traktirannya. Iyalah, santai maka. Lain kali ku traktir kalau ya nah. Oke. Masa balik malam juga. Nanti pilih cari lagi Jenny. Duluan mau kok, saya bisa masuk ya. Duluan mau dah. Iya Pak Ade. Siapa? Rian. Angkat ke beda sebetulnya ada kabar baik. Oh iya iya.
Ya halo? Apa? Iya, tunggu mak. Kenapa? Abang yang bilang Rian. Ada Be Jen di rumahnya, sama Rian. Astaga, ayo Pak ke rumah Jin. Iya. Dok, bagaimana jika keadaannya? Tidak kenapa-kenapa Jenny, palingan dia cuma shock karena hampir ditabrak. Sudah tadi juga dikasihkan obat penenang sama Kak Nadine. Untung dekat di kliniknya, jadi bisa Kak langsung telepon. Kenapa bisa pingsan kah? Oke bunuh diri, mau kasih tabrak dirinya sama mobil. Apa? Jenny. Tenang Miki, tidak kenapa-kenapa Jenny, palingan dia cuma butuh istirahat. Besok itu sembuh Mi. Rian, duluan mana? Makasih Kak. Makasih Kak Nadine. Baca. Hanin, jaga Ki Jenny. Dari juga mamanya belum pulang dari rumah sakit. Mau kemana lagi? Tunggu mak. Jadi tuh, kalau misalnya mau make an appointment or a reservation, bisa kau bilang, "Hello, I'd like to make an appointment with an accountant." Atau bisa juga, "Good morning." Tunggu dulu. Gak ada suara? Suara apa? Ada orang panggil kok. Tunggu. Ada. Ini Kak. Apa maksudmu datang di rumahnya orang jam begini? Hah? Menurutmu? Sudah Kak kasihkan kau peringatan kemarin, tapi kayaknya kau nggak ngerti, Dik. Asal kau tahu, orang yang paling sakit hatinya itu orang yang hanya senyum depanmu baru bilang baik-baik aja. Ngerti mu? Saya kasihkan kau kesempatan sekali lagi. Kalau masih mau kau datang ke sekolah tanpa kena ganjaran dari perbuatanmu, minta maaf kau sama Jenny. Ingat gitu. Tidak semua orang yang kutemui di sekolah berakhir menjadi teman. Tidak semua yang aku terima di sekolah adalah perlakuan yang menyenangkan. Aku sadar bahwa di sekolah aku tak hanya akan belajar matematika. Hal lainnya yang akan kupelajari adalah bagaimana bertahan dari anak-anak yang have fun. Setiap hari aku harus memperkirakan bagaimana hari itu aku akan dicincang, dan hingga jam sekolah berdentang, aku harus berusaha bertahan. Jangan tanyakan soal maaf, karena aku tak ingin memberinya. Yang bisa kuberikan adalah rasa terima kasih yang sebanyak-banyaknya, karena telah memberiku pelajaran yang berharga. Cukuplah aku saja yang kalian beri pelajaran ini. Tolong jangan diulangi lagi. Han, bagaimana nih keadaannya Jenny? Baik kan nih? Iya, bagaimana Mihan? Alhamdulillah baik kan Mi, tapi ndak tahu kapan masuk sekolah karena masih naraut ke macenya. Ternyata ada strep di orang tuanya guys. Hoax di kemarin itu Cindy. Ternyata macetnya kena asma jadi langsung dilarikan ke rumah sakit. Makanya kalau ada informasi jangan langsung dicerna, tapi cari tahu Ki dulu, benar jika. Tahu ini Indah sama Nisa, kalau ada gosip langsung kau percaya. Dasar lambetura. Maklum perempuan kalau gibah cepat sekali. Pagi guys. Apa lagi ini? Apa nih? Ih, Jenny sama Cindy, tumbennya. Kayaknya mau ke konferensi pers ini. Dengarkan dulu teman-teman. Pertama-tama minta maaf ke kalian semua karena telah menyebar berita hoaks tentang keadaannya ibunya Jenny. Mungkin terlalu berambisi kak untuk jatuhkan Ki Jenny di hadapannya kalian. Terus yang kedua, minta maaf Kak Jen. Selama ini bersikap kasar kak sama kau. Maafkan Kak Jen. Saya bermain Cindy, kau tahu pasti dia laku juga. Makasih Najen. Masih mau juga satu kelompok belajar dengan kita. BTW untuk kelompok belajarmu Cindy, Angga dan kawan-kawan, tak bisakah kami ikut bergabung? Astaga, santai mau kapan? Ayo belajar sama-sama. Serius. Membuli adalah perbuatan yang sangat tidak manusiawi dengan melakukan kekerasan, mengintimidasi, atau meremehkan fisik.
Hal ini membuat seseorang trauma secara psikologis, ketakutan, depresi, gusar, bahkan sampai keinginan untuk bunuh diri. Dan ketika kau mulai menertawakan kekurangan orang lain, sebenarnya kau sedang memperlihatkan kekuranganmu sendiri. Stop bullying. 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 Mari menjadi teman yang saling berpegangan, belajar dengan baik demi menggapai masa depan. Kami